Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Kemungkinan menurut saya secara psikologis, Pak Gilbert ini berusaha mencari kata-kata, kalimat yang menurut dia mungkin tetap bisa Kristen, tapi pada saat yang sama dia tetap terlihat toleran di hadapan Richard Lee. Tetap terlihat toleran di hadapan mungkin penonton Richard Lee, ya, yang mungkin notabene rata-rata adalah Muslim. Tapi Pak Gilbert, saya mau beritahu Anda, bukan bidang Anda itu. Anda bukan apologet, Pak Gilbert. Yang ada itu Anda hanya kompromi di situ. Anda tidak pada satu sisi tetap menunjukkan iman Kristen Anda dengan tegas, dan di sisi yang lain Anda toleran. Tidak, Anda tidak menunjukkan itu di situ dalam podcast podcast ini. Anda terlihat kompromi sekali dan Anda mengajarkan pandangan pluralisme agama di sana, dan kekristenan Anda sama sekali luntur dan pudar dan tidak kelihatan di situ. Ya, maka saran saya yang pertama, Pak Gilbert lebih baik berhenti untuk ikut-ikut podcast seperti itu yang uh, berhubungan dengan perbandingan agama, berhubungan dengan dialog antar agama, dan bukan bidang Anda itu Pak Gilbert. Anda lebih baik khotbah saja di gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pendeta Gilbert Lumondong membujuk Dr. Richard untuk kembali masuk Kristen. Dan dalam podcast tersebut, Pendeta Gilbert mengatakan bahwa semua agama itu sama. Semua itu agama sama, teman-teman. Tetapi kelebihan di Kristen bisa makan babi, teman-teman. Wow. Ya, dia bilang lebih enak di Kristen nih, bisa makan babi. Kalau sebelumnya, kita ingat ya, bagaimana Gilbert Lumondong mengatakan lebih enak di Kristen lantaran ibadahnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu pun duduk, nyanyi, tepuk tangan, ya, berdiri, duduk, kursinya nyaman, dan sebagainya. Cuman harus kasih 10%, kan gitu. Di Islam, 2,5. Tapi harus bersih-bersih dulu sebelum beribadah. 5 kali. Ya, harus sujud, jongkok, waduh susah dibilang, lipat kaki gitu. Jadi kita tahu, Gilbert Lumondong ini sedang ingin menonjolkan kekristenan. Tetapi nampaknya caranya salah, teman-teman. Caranya salah dan langsung dihujat oleh banyak pendeta di luar sana. Ngeri, teman-teman. Jadi memang Gilbert Lumondong ini nampaknya sedang berhati-hati dalam setiap statement yang dia sampaikan. Dia tidak mau lagi karena terlalu menjual kekristenan, tetapi di satu sisi harus menyerang agama Islam supaya kelihatan menonjol. Jadi serba salah nih sekarang. Karena kita tahu, kadang-kadang teman-teman ya, kalau satu produk itu nggak ada kelebihan nih, produknya itu datar saja, nggak ada kelebihan. Supaya dia kelihatan menonjol adalah dengan menyerang kompetitor. Coba kalian lihat, kalau ada produk, ini nggak punya kelebihan nih, nggak ada kelebihannya apapun. Supaya dia kelihatan menonjol gimana? Ya sudah, jelek-jelekkan kompetitornya. Kan gitu. Kalau dia nggak bisa naik, ya orang lain yang diturunin, orang lain yang direndahkan, supaya dia kelihatan di atas. Nah, itu yang coba selama ini dilakukan oleh para Polikarpus. Dan Gilbert Lumondong sudah pernah coba, tetapi blunder. Kan gitu. Blunder. Kenapa dia bisa blunder? Yang pertama, dia public figure. Setiap statementnya itu pasti yang mendengar lebih banyak. Sehingga kalau ada statement yang salah, lebih cepat dihakimi. Beda dengan Polikarpus yang lain. Victory Alda, ya, terus juga Sofiatul dan sebagainya. Siapa dia? Kalian kalau tanya sama orang di luar sana, ya orang umum, terutama kepada orang Kristen aja deh, yang internal Kristen. Kalian tanya sama 100 orang, ada yang kenal nggak dengan Sofiatul? Paling yang kenal cuma 2-3 orang. Kalian tanya sama 100 orang Kristen, kenal nggak sama pendeta Gilbert Lumondong? 90-an% pasti kenal. Pasti kenal. Karena dia terkenal. Itu kita nggak pungkiri. Ya. Jadi orang kalau yang ngomong ini public figure, orang terkenal pasti lebih cepat. Lebih cepat, apalagi yang kontroversi-kontroversi. Nah, jadi Gilbert ini sedang hati-hati kalau saya lihat. Sedang hati-hati, di satu sisi mau nonjolin Kristen, tapi bingung bagaimana menyerang Islam. Ujung-ujungnya ya cuman sarkas-sarkas kecil lah, seperti menikah. Oh, nggak boleh menikah. Ya, kamu jangan seperti yang lain gitu kan, nikah 4 kali gitu.
Cuman bisa seperti itu. Seperti yang akan kita tunjukkan ini, ya. Tapi poin kita kali ini adalah bagaimana dia diserang oleh pendeta-pendeta lain. Kita dengar. Alas kaki. Alas kaki. Yang satunya boleh minum alkohol, yang satunya alkohol itu adalah haram, yang satunya boleh makan babi, yang satunya lagi tidak boleh makan babi, yang satunya lagi tidak boleh makan sapi, yang di sebelah sana lagi. Ini semua punya versinya masing-masing, Pak Pendeta. Apakah ini Tuhan nyampaikan lalu dengarnya beda-beda? Atau Sebetulnya bagaimana? kalau kita pikir, tujuannya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena gini, kenapa yang satu bilang nggak boleh makan sapi, satu bilang nggak boleh makan babi? Intinya kan pembatasan. Betul nggak? Gitu. Ini saya nggak ngomong agama lain loh. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan babi. Oh iya? Oh, Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi Nggak makan daging atau nggak boleh makan daging? nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh, gitu. Pokoknya hanya yang produk alamiah aja, gitu. Nggak boleh begitu-gituan. Itu Advent. Nah, Emang babi nggak alami? tapi masuk di semua aturan yang ada di Muslim, sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Oke. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Jadi peraturan-peraturan, makanya orang Muslim masuk rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin, gitu. Karena itu nggak boleh. Gitu. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja. Cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Betul. Gue nanya serius, dia jawabnya santai. Cuma saya takutnya sama Dr. Richard satu nih. Karena Muslim boleh kawin 4 kali. Awas loh. Ya kan. Terus saya waduh, pokoknya saya lapor Ustadz Deli, saya bilang, yang ini khusus, nggak boleh kawin 4 kali. Jangan-jangan dia karena mau kawin 4 kali. Ampun. Kita semua saksi ya, Pokoknya semua peraturan Muslim boleh dia, kecuali kawin. Kita lapor sama bininya, dia masuk Muslim kalau mau kawin 4 kali. Iya, tapi benar Pak Pendeta, saya penasaran kalau misalnya semua agama itu sama, mengajarkan itu sama, kenapa nggak... Karena buat saya, God love people gitu. Tuhan juga bisa kok buat kita semua mukanya sama. Tapi betapa membosankan hidup ini. Justru sama seperti musik. Ketika dia berbunyi bersama-sama, itulah indahnya. Jadi saya bilang, agama itu yang paling penting bukan pada mempersamakannya. Makanya Alkitab selalu bilang, persatuan bukan keseragaman. Tuh, kalau mau seragam, Tuhan yang nyeragamin kita semua. Benar. Mukanya sama, modelnya sama, betapa membosankannya. Juga mungkin Tuhan juga gitu kali. Wah dia berdoa begini, yang penting pokoknya saya kasih jalan selamat deh. Dia mau ngapain, yang penting ada jalan selamat. Udah. Karena kembali God is in the business of salvation. Tuhan itu bisnisnya menyelamatkan. Bukan menghakimi. Gitu. Itu sifatnya hanya masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang sifatnya hanya memberi masukan. Ya. Tapi kali ini saya betul-betul mengkritik di dalam pengertian memang karena ada yang salah ya dari pernyataannya. Bahkan menurut saya itu pernyataannya adalah pernyataan yang sesat ya, yang menyesatkan ya. Ya, jadi saya harus mengkritisi dan sebetulnya kami kontak-kontak WA dan tadi malam setelah saya mendengarkan podcast-nya itu dengan Dr. Richard Lee, saya langsung kontak ya. Ya, saya mempertanyakan kenapa Pendeta Gilbert begitu sejauh itu ya berbicara ya, dan apa yang dinyatakannya di dalam podcast-nya dengan Dr. Richard itu sudah betul-betul satu pengajaran atau satu pemahaman yang merupakan pluralisme pandangan pluralisme agama
yang percaya bahwa semua agama punya Tuhan yang satu dan sama, dan lain sebagainya ya, semacam itu ya, Saudara ya. Dan bagi saya ini menyesatkan dan Pak Gilbert mempertanyakan, apa itu sesat, Bung? Saya bilang, ya itu pernyataan yang menyesatkan, itu sesat saya bilang ya. Dan saya bilang kali ini saya akan lawan Anda ya. Ya, kali ini saya akan lawan Anda dan karena podcast itu adalah publik ya, ditonton semua orang, saya pun akan memberikan tanggapan secara publik, saya katakan demikian ya. Saya sudah menulis-nulis di Facebook dan hari ini saya bahas di YouTube ini, saudara ya. Dan Pak Gilbert terakhir dia berkata, ya kalau memang saya salah, sikat Bung katanya ya. Ya, saya sikat benar ini. Saya sikat benar ini ya, karena Pendeta Gilbert berkata, sikat Bung ya. Iya, saya sikat benar ini. Ya baik, saya akan tampilkan dulu videonya saudara. Tapi saya tidak akan putar ya saudara ya. Saya tidak akan putar, saya sudah mendengarkan. Nanti kalau saudara mau mendengar ya, silakan saudara putar sendiri ya. Saya tidak mau berurusan dengan klaim copyright dari pemilik video itu saudara. Jadi saya tidak mau putar di dalam video saya ini ya. Jadi saya tampilkan saja supaya saudara tahu videonya yang mana. Video ini judulnya adalah Pendeta Gilbert bujuk lagi Dr. Richard masuk Kristen, tanda tanya, tanda seru ya. Ini maksudnya apa kok tanda tanya, tanda seru ya. Ya, Pendeta Gilbert bujuk lagi Dr. Richard masuk Kristen ya. Ini sudah ditonton, ini di kanal YouTube-nya Dr. Richard Lee ya, sudah ditonton 554.000 kali ya ditonton. Nah, saudara, kalau Anda memperhatikan atau mendengarkan dengan teliti video ini, saya anjurkan Anda mungkin mendengar dari menit ke-11 ya. Anda mendengar dan dari menit ke-11 dan seterusnya nanti, Anda akan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan daripada Dr. Richard Lee. Dan menurut saya, penjelasan-penjelasan daripada Pak Gilbert ini betul-betul itu menunjukkan paham pluralisme agama. Ya, itu menunjukkan paham pluralisme agama. Misalnya pernyataannya yang mengatakan bahwa Allah itu hanya satu untuk semua agama ya. Ya, dan surga semua agama satu dan sama begitu dan sebagainya, Saudara. Dan yang paling mengagetkan saya, Pak Gilbert juga memberi ilustrasi mengenai Muslim misalnya, katanya misalnya kayak Dr. Richard Lee ya begitu ya, Muslim begitu ya. Itu kalau mereka taat-taat ya, taat sholat dan lain sebagainya, nanti tiba-tiba pada suatu saat dia mungkin goncang, lalu mundur sebentar, lalu kemudian dia mulai minum mabuk dan lain sebagainya, dan akhirnya meninggal katanya. Kan tidak masuk surga juga katanya begitu. Tapi kalau ada orang yang tadinya dari rusak setengah mati, ini saya parafrasis saudara, saudara dengar sendiri nanti videonya ya, yang rusak hidupnya rusak, tapi kemudian akhirnya dia pikir, dia kemudian taat, dia rajin sholat dan lain sebagainya, itu kan akhirnya masuk surga juga. Nah, penjelasan-penjelasan semacam ini, itu penjelasan-penjelasan yang sebetulnya mengakui bahwa di dalam semua agama itu orang bisa apa namanya masuk surga karena perbuatan ya, karena perbuatan baik dan secara tidak langsung ketika memberikan ilustrasi semacam itu, Pendeta Gilbert itu membenarkan bahwa masuk surga itu bisa dengan cara apa saja ya begitu ya. Bisa dengan cara ilustrasinya itu tadi ya, bertobat, kemudian berdoa lagi, sholat lagi dan bisa masuk surga begitu ya. Dan ini sebetulnya ciri-ciri daripada pandangan pluralisme agama sih sebetulnya ya, saudara ya. Ya, saudara dengarkan sendiri, saya tidak akan mengulang apa yang mereka bahas ya. Saudara silakan dengarkan sendiri dan saya tidak akan putar. Yang menjadi poin saya yang paling pertama, saya kok melihat ya bahwa semua yang dikatakan Pendeta Gilbert di situ
itu seperti sesuatu yang, kalau saya pakai istilah yang sangat ekstrim ya, sesuatu yang dikarang-karang ya, sesuatu yang merupakan karangan bebas oleh karena situasi tertentu memaksa dia. Kenapa saya berkata begitu, saudara? Ini sangat berbeda dengan yang saya dengar di khotbah-khotbahnya di gereja. Ya, ini salah satu pendeta karismatik yang saya dengar cukup sering berkata, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Siapa percaya Yesus pasti selamat, siapa tidak percaya binasa. Itu salah satunya pendeta karismatik atau Pentakosta karismatik yang biasanya atau cukup sering berbicara seperti itu adalah pendeta Gilbert ini. Ya, tapi dalam podcast ini semua itu jadi luntur, semua itu jadi pudar dan membicarakan pandangan yang merupakan pandangan pluralisme agama. Jadi saya mendengar ini seperti sesuatu yang dibuat-buat, dikarang-karang untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi podcast ini. Saya tidak melihat sesuatu yang genuine di situ. Ya, genuine maksudnya yang biasa bahkan di mimbar selama ini. Yang biasa dia teriakan waktu dia pimpin KKR sama sekali berbeda ya. Dan bagi saya ini jenis kalau saya bilang kompromi, tapi dia sendiri membuat-buat ya, mengarang-arang bebas ya. Mengarang bebas ya. Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Kemungkinan menurut saya secara psikologis, Pak Gilbert ini berusaha mencari kata-kata, kalimat yang menurut dia mungkin tetap bisa Kristen, tapi pada saat yang sama, dia tetap terlihat toleran di hadapan Richard Lee. Tetap terlihat toleran di hadapan mungkin penonton Richard Lee. Ya, yang mungkin notabene rata-rata adalah Muslim. Tapi Pak Gilbert, saya mau beritahu Anda, bukan bidang Anda itu. Anda bukan apologet, Pak Gilbert. Yang ada itu Anda hanya kompromi di situ. Anda tidak pada satu sisi tetap menunjukkan iman Kristen Anda dengan tegas, dan di sisi yang lain Anda toleran. Tidak, Anda tidak menunjukkan itu di situ dalam podcast ini. Anda terlihat kompromi sekali dan Anda mengajarkan pandangan pluralisme agama di sana. Dan kekristenan Anda sama sekali luntur dan pudar dan tidak kelihatan di situ. Ya, maka saran saya yang pertama, Pak Gilbert lebih baik berhenti untuk ikut-ikut podcast seperti itu yang berhubungan dengan perbandingan agama, berhubungan dengan dialog antar agama, dan bukan bidang Anda itu Pak Gilbert. Anda lebih baik khotbah saja di gereja. Ya, Anda bilang hantam ya, saya hantam ini. Anda bilang libas, istilah Anda tadi malam waktu balas WA saya, ini saya libas Anda ini. Bukan bidang Anda itu. Biarkan saya, Pak Esra Soro atau yang lainnya itu yang ikut-ikut dalam dialog yang semacam ini. Karena kami sudah terbiasa bagaimana di satu sisi kami tetap harus menghormati orang lain, menghormati keyakinan lain, tapi pada saat yang bersamaan kami tetap tidak kompromi mempertahankan iman Kristen. Dan tidak kami kompromikan, tidak kami lunturkan. Itu bukan bidang Anda, Pak Gilbert. Anda lebih baik berhenti. Saran saya berhenti. Nggak usah dialog lintas agama atau apa. Anda justru merusak iman Kristen. Ya, Anda justru merusak iman Kristen, Pak Gilbert. Ya. Jadi, saya pikir itu ya. Jadi, saya melihat itu tidak genuine Gilbert yang sesungguhnya, yang biasa khotbah, Yesus satu-satunya juru selamat, haleluya, amin gitu ya. Itu bukan. Itu semacam secara psikologis di bawah satu paksaan untuk menyesuaikan diri di lingkungan podcast Dr. Richard Lee, lalu kemudian mungkin sebetulnya maksudnya tetap mempertahankan warna Kristennya, sementara pada saat yang sama mau menunjukkan toleransi, tapi dia nggak bisa. Pak Gilbert tidak bisa, bukan bidang Anda itu Pak Gilbert. Anda nggak bisa seperti itu. Anda bukan apologet. Maka saran saya lebih baik berhenti ya, daripada nanti kompromi terus dan
ini sangat merusak iman Kristen. Apalagi Anda adalah pendeta besar dan pengikutnya banyak, public figure ya. Lebih baik khotbah di gereja sih. Kalau blunder di gereja ya silakan blunder di gereja dan gereja sendiri rusak ya. Daripada keluar lalu bicara dengan orang-orang eh, Muslim atau mualaf seperti Richard Lee, lalu kemudian ternyata hanya kompromi di sana dan tidak kelihatan pengajaran Kristennya yang Anda sering khotbahkan selama ini di gereja Anda, ya, khususnya dalam hal keunikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ini poin saya yang pertama. Saya turunkan dulu ini, saudara, ya. Ini karena saya tidak apa juga, jadi tidak perlu juga saya tampilkan ya. Jadi saya turunkan dulu dari screen. Ya, baik. Yang kedua sekarang, kenapa orang Kristen itu perlu berhati-hati ketika melakukan dialog antar umat beragama atau diskusi ataupun dalam perdebatan. Nah, yang pertama-tama itu yang menjadi prioritas sebetulnya bukan toleransi. Toleransi itu yang kesekian. Ya, kalau bukan yang kedua, yang ketiga. Walaupun kedua ketiga tetap penting dan tetap harus dilakukan ya. Tapi dalam dialog semacam ini, yang paling penting, yang paling utama yang harus dipertahankan itu adalah iman Kristen yang sejati, pengajaran Kristen yang sejati, yang kita hadirkan dengan utuh di sana. Kalau saya yang ada di situ, di podcast itu, saya tetap akan menunjukkan diri saya sebagai pendeta Kristen yang mengkhotbahkan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Siapa percaya dia pasti selamat, dan siapa tidak percaya pasti binasa. Saya tetap akan menyatakan diri seperti itu di podcast seperti itu. Tidak perlu situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ya, saya tidak mungkin akan mengkompromikan pengajaran doktrin Kristen saya, iman Kristen saya. Karena ini prioritas paling penting, paling pertama. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, saudara, barang siapa mengakui aku di hadapan manusia, dia akan kuakui di hadapan Bapa. Tapi siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, dia juga akan kusangkal di hadapan Bapa. Ya, jadi ini adalah sesuatu prinsip yang sangat penting sekali yang kita harus pegang. Sehingga dalam situasi apapun ketika ada dialog antar umat beragama atau ada mungkin debat atau mungkin ada diskusi ya, kita yang paling pertama itu iman Kristen dulu. Dapat ya poinnya teman-teman ya. Bagaimana Gilbert Lumondong itu diserang oleh pendeta lain. Dalam hal ini saya tampilkan MYM ya, yang memang terkenal tukang kritik, tukang komplain pendeta lain, ajaran Kristen lain. Tetapi di sini saya mau bilang MYM ini agak aneh. Dikritikan kali ini dia agak aneh. Kenapa aneh? Lembek teman-teman. Kayak ayam sayur saya bilang. Biasanya MYM yang kita kenal itu kan MYM yang menggebu-gebu. MYM yang langsung kamu sesat, kamu bidat. Kan begitu. Ini kok MYM-nya lunak. Saya nggak tahu apa karena ini teman. Karena Gilbert dan dia berteman kan. Dia bilang dia kontak lewat WhatsApp. Artinya ada komunikasi sebelumnya. Nggak mungkin hanya kali ini. Pasti sebelum-sebelumnya mereka sudah pernah komunikasi. Bahkan bisa jadi pernah saling mengundang dan sebagainya. Atau pernah jadi pembicara di tempat yang sama. Sehingga ada rasa segan untuk mengkritisi terlalu dalam. Ada rasa nggak enak untuk terlalu menyerang. Ini nggak seperti MYM yang biasa. Coba lihat dia, bagaimana dia menyerang pendeta-pendeta lain. Wih, membabi buta. Sadis. Pedas. Ini enggak. Saya nggak tahu kenapa. Yang dia sampaikan, ya benar. Apa yang diajarkan Gilbert ini, ya mohon maaf, itu bukan Kristen. Kita akui kok. Kita akui. Tetapi kita senang dengan blunder seperti ini. Sama yang seperti mereka bilang. Blunder ini membuat banyak orang Kristen itu akan kebingungan. Pengajaran Gilbert ini menyesatkan. Menyesatkan dan membuat banyak orang Kristen akan merenungkan. Loh kalau gitu mending Islam aja deh. Kan gitu. Mending Islam.
Udah masuk Islam aja, mualaf aja. Kita senang dengan yang seperti ini. Apalagi yang nonton banyak. Terutama orang Kristen pasti banyak yang nonton. Karena memang ajaran kalian nih, ya mohon maaf, sampai hari ini belum sepakat. Dan kita sudah bahas itu berkali-kali dan tampilkan berkali-kali. Sepakati dulu nih. Bagaimana mungkin suatu produk mau kalian jual kalau di internal kalian juga masih ribut. Divisi pemasarannya begini. Divisi produksinya mau seperti ini. Divisi operasionalnya bilang, enggak, yang benar tuh harus begini. Masih berantem. Untuk mensepakati siapa Yesus, apa ajaran Yesus, siapa Tuhan kalian, kemana kalian setelah meninggal, masih belum sepakat. Bahkan yang lebih lucu, Katolik yang udah duluan, itu juga kalian serang. Seakan-akan ajaran Katolik itu salah. Ajaran Katolik tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Diserang sama MIM. Ini agak aneh. MIM menyerang Katolik itu membabi buta. Romo Alphonse, Patrice Allegro, itu habis diserang, ya, habis dimaki oleh MIM. Itu Katolik loh, senior kalian, yang notabene kita tahu orang Katolik biasa lebih santai, ya lebih elegan gitu. Itu aja dimaki. Ini Gilbert Lumondong yang dari karismatik, yang ajarannya selama ini bertentangan, sangat bertentangan dengan reform. Ini kok lembut-lembut. Aduh, MIM, saya kecewa. Ya, saya ingin katakan kepada MIM, Anda mengecewakan saya. Saya pikir, wah ini akan luar biasa nih serangannya. Rupanya cuma remeh-temeh seperti ini. Cuma remeh-temeh. Apa yang diajarkan Gilbert, kita sepakat, pluralisme. Itu biasanya orang-orang yang non-agamais, ataupun orang yang awam, bukan pemuka agama. Ini disampaikan oleh pemuka agama, aneh sebenarnya. Pemuka agama nggak boleh ngomong gini. Harusnya dia pede dengan produknya, tonjolkan produknya gitu kan. Walaupun kadang-kadang produknya juga jelek, tapi tonjolin. Namanya kamu garda terdepan dalam menjual agama tersebut, dalam menyiarkan agama tersebut. Ini enggak, dia santai, lemah lembut. Aneh sih. Atau Gilbert selama ini kan sering diskusi dengan pemuka agama Islam. Sering bertemu dengan ustadz-ustadz, apalagi sejak kasusnya kemarin. Bisa jadi ya dia dapat nasihat banyak atau diajarkan tentang Islam sehingga hatinya mulai lembut. Karena Islam membuat orang lembut, melembutkan hati. Bisa jadi Gilbert mulai belajar Islam. Apalagi dia lihat temannya satu persatu ya. Dr. Richard ini kan teman dia juga gitu. Termasuk teman. Dia lihat loh jadi mualaf. Jadi mualaf. Ada apa dengan Islam ini? Menarik nih untuk dipelajari. Ya mana tahu sebenarnya hatinya sudah mulai terbuka dengan Islam. Tapi di satu sisi jabatannya adalah pendeta besar. Kan gitu. Nggak mungkin dengan gampang jadi mualaf. Apa kata dunia? Ya, apa kata istri saya? Bagaimana tagihan rumah saya dan sebagainya kan gitu. Kalau orang awam, pertimbangannya ya mungkin keluarga. Pertimbangannya bagaimana pekerjaannya, bagaimana kehidupan dia. Kalau pendeta, pertimbangannya pasti lebih banyak kalau mau jadi mualaf. Ya, apalagi pendeta besar, teman-teman. Kalau pendeta kecil ya mungkin lah. Udahlah, pelayanan saya juga jemaat cuma 20 orang, 30 orang, udahlah jadi mualaf aja nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kayak Gilbert, yang jemaatnya udah puluhan ribu, kalau sampai mualaf, apa nggak geger kan gitu? Apa nggak, waduh, bukan blunder besar lagi bagi kekristenan. Kebobolan 10-0 gitu kan. Seorang Gilbert itu kan wajah dari kekristenan Indonesia. Suka nggak suka, kalian boleh search. Pendeta paling terkenal di Indonesia, Gilbert selalu masuk salah satu. Selalu masuk. Dia wajah kekristenan Indonesia. Seorang Gilbert mualaf, tentu saja dampaknya lebih besar daripada seorang MIM mualaf, ditambah Deki Ngadas, ditambah Esra Solu, ditambah Budi Asali, ada pendeta-pendeta lain lah yang kalian kenal. Kalian sebutkanlah semua namanya yang di medsos ini. Pasti kalah. Ya, apalagi yang pendebat-pendebat tuh kayak kelas-kelas siapa tuh? Zemaya Niascin, ya, Alif Gulo, Louis Prasetyo, Didit Yuli, itu ditambahin semua juga. Ya nggak ada apa-apanya sama seorang Gilbert. Karena Gilbert memuridkan puluhan ribu orang. Artinya pengakuan Gilbert kalau Islam yang benar, itu akan membuat jemaat-jemaatnya juga akan berpikir yang sama.
Oh ternyata Islam yang benar. Selama ini kita tersesat. Yuk mualaf aja semua. Ya, minimal 30% lah akan mualaf. Ya, minimal itu. Akan ada jemaat-jemaat Kristen yang akan ikut melangkah. Bisa jadi kan? Itulah saya bilang kita doakan saja orang seperti Gilbert itu dapat hidayah. Kita doakan saja. Kita nggak tahu kan Allah maha pembolak-balik hati orang. Bisa jadi gitu. Kenapa dia bisa seperti itu konsepnya? Karena dia berpikir, ya ternyata Islam juga masuk surga gitu. Udah mulai itu ada pemikiran Islam masuk surga. Apalagi yang dibilang sama MM tadi ya. Ini Gilbert malah ngajarin ya semua agama sama, ya bahwa semua apa itu dari Tuhan, tapi manusianya yang tafsirkan sendiri sembarangan gitu kan, sehingga punya agama dan aduh, ini benar-benar melemahkan konsep kekristenan. Hancur nih. Tetapi yang paling kacau teman-teman, saat MM mengatakan apa? Gilbert harus berhenti diundang atau datang ke podcast-podcast yang membahas perbandingan lintas iman. Anda bukan apologet, Anda hanya pendeta dan sebagainya. Wadidaw, wadidaw. Saya nggak ngerti ya, apa maksud MM? Harusnya dia yang diundang. Atau mungkin menurut dia yang cocok tuh kayak Ki Ahmad, Agatha gitu kan. Ya, Elia Miron, harusnya Elia Miron yang maju gitu. Itu apologet, Sofiatul apologet. Saya bingung gitu. Kenapa? Kenapa yang mewakili Kristen harus Polycarpus? Harus orang-orang yang suka menjelekkan agama orang lain? Kenapa bukan Gilbert? Ya, walaupun dia buat blunder, tapi minimal dia ya toleransi lah kan gitu, agak lebih toleransi. Saya nggak tahu ya, apakah teman-teman Kristen setuju dengan pernyataan MEM? Lebih bagus yang mewakili kekristenan itu Sofiatul, Edis gitu kan, jangan Gilbert itu. Dalam podcast maksudnya. Saya nggak tahu. Ataukah MEM bilang ya mending dia aja gitu, dia yang maju dong, dia ini kan Kristen sekali gitu, dia yang ngerti Kristen sekali. Dan sebenarnya kalau kalian nanya kepada saya pribadi, saya rasa lebih bagus Katolik sih yang mewakili Kristen. Lebih bagus romo-romo, pastor-pastor itu ngomongannya lebih adem. Dan secara pengajaran juga, ya mereka sudah teruji. Standarnya sama. Ya, romo manapun yang kalian undang, itu pengajarannya pasti sama. Kalau Kristen, nanti MEM yang diundang, Kristen lain nggak setuju. Wah salah itu, apa yang dia sampaikan salah, nggak sesuai gitu. Yang diundang bisa Advent. Wah kamu yang lain. Siapa bilang makan babi haram? Kurang hajar. Kami selama ini makan babi. Ya, kamu bilang pula babi haram. Wah, dimaki-maki pendeta Adventnya nanti. Jadi siapa yang mewakili kalau gitu? Coba kan yang buat podcast juga bingung gitu. Kalau ngajak yang dari Protestan kan mau yang mana lah yang diundang? Coba ada masukan siapa yang diundang? Kenapa Gilbert yang diundang? Karena Gilbert paling terkenal. Gilbert yang mungkin masih mau diundang. Kalau mungkin ya kayak Nico, kalau mau hadir ya oke aja. Cuman kan Nico nggak bisa bercanda. Udah tua juga. Kopi Lips sibuknya minta ampun. Di Surabaya lagi. Kalau Gilbert mungkin lebih enak gitu kan. Masih bisa bercanda-canda. Ya dia yang diundang. Kalau MBM ya kaku nanti. Deking Adas yang diundang kaku. Nggak laku juga gitu. Gereja lain, Kristen lain akan bilang siapa itu? Nggak kenal. Sejak kapan dia mewakili Kristen? Turunkan dia. Pasti akan teriak gitu. Turunkan dia. Kita nggak kenal dia. Sejak kapan dia berhak mewakili Kristen? Ayo, siapa yang mau diundang, Pak MEM? Anda. Tolong ngaca dulu deh. Kalau saya bilang tolong ngaca dulu gitu. Yang diundang tentu saja yang dikenal. Ya. Tentu saja yang bisalah interaksi enak. Kalau Anda ya kaku-kakuan gitu. Ini sedang podcast, bukan sedang jualan mantel ini ya. Mantel musim dingin, Pak. Kecuali undang Anda untuk jualan mantel cocok gitu. Cocok. Walaupun Pak MM kurus, mantel ini tahan. Ya. Membuat Anda hangat dalam cuaca ekstrim sekalipun. Membuat Anda hangat. Walaupun sedang badai salju. Cocok mungkin kalau jaket. Tapi kalau agama, aduh. Ya sudahlah. Lucu-lucuan aja. Tapi ya itulah yang terjadi teman-teman. Karena Kristen tidak akan bisa diwakili oleh pendeta manapun. Karena antar mereka tetap akan saling serang. Ini Gilbert serba salah nih. Maju kena, mundur kena. Mau nyinggung Islam, nanti ditampar. Ya. Pergi sok-sok ngajarin kekristenan, ditampar juga. Kasihan saya lihat orang Kristen nih. Kasihan saya bilang. Siapapun yang jelasin Kristen, pasti akan diserang oleh pendeta yang lain.
Selalu seperti itu. Siapapun ya, yang coba menjelaskan kekristenan pasti tetap akan dikritisi oleh pendeta yang lain. Karena antar mereka memang tidak sepakat dan tidak cocok. Tidak sama pengajarannya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi, teman-teman, mohon dibantu share karena algoritma channel ini hancur. Ya, semoga channel ini bisa lebih besar karena kita akan aktif di sini untuk konten-konten reaksi. Tetapi kalau tidak mau didukung juga, ya sudahlah. Saya cuma bisa, apa yang terjadi, terjadilah. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.